Kita akan membahas pada sore hari ini tentang Kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24. Mungkin kita bisa baca berapa orang? Satu orang satu ayat itu deh ya. Mulai dari Temi, silakan satu ayat 1. Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel mati di Mesir. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang bumi. Tetapi Firaun berkata, siapakah firman itu yang harus didengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampah atau pendatang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, apakah kamu bawa bangsa ini melalaikan? Pergilah melakukan pekerjaan. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Apakah kamu hendak menghentikan mereka dari kerja pasangan? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerak bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperbolehkan perkataan dusta. Maka para penggerak bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu bersyaratlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tumbul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerak-pengerak itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerak-pengerak Firaun mengumpulkan madu Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah mereka yang harus mengumpulkan sehari? Sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Firaun dan mengajukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuhanku telah seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami ini tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata, dan pada waktu itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuhanku yang salah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi cuma batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumlah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan mengumpulkan kami, karena kami telah membersihkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kami telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami.
Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tapi orang berfirman kepada Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam pasal 5 ini, mungkin saya akan mengulang sedikit tentang kitab Keluaran ya. Jadi di dalam kitab Keluaran ini ada 4 hal yang utama isinya, yaitu pertama tentang kebebasan, kelepasan daripada bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi di dalam kelepasan ini pun ada bahaya-bahaya yang harus dihadapinya. Kemudian yang kedua ada hukum-hukum. Hukum ini diperlukan untuk menjaga kebebasan itu. Jadi hukum ini diberikan oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga berisi juga tentang perjanjian. Perjanjian adalah hubungan antara Tuhan dengan umatnya, di mana Allah mengatakan, Aku Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ya. Kemudian yang kelima kita bisa melihat tentang kehadiran Tuhan. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah umatnya, di mana kesulitan yang harus dihadapi, tapi tetap ada Tuhan hadir bersama dengan umatnya, dan adanya kemah suci menandakan tentang kehadiran Tuhan. Nah, di dalam kitab Keluaran ini adalah fakta sejarah ya. Jadi bukan sekedar tulisan dari seseorang misalnya dikatakan Musa ini, tetapi ini adalah fakta sejarah dari bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Jadi catatan sejarah ini ada gitu ya, bukan hanya ada di Alkitab, tapi ada di dalam catatan sejarah, di mana pada waktu itu Firaun mendirikan kota Pitom dan Ramses ya. Dan katakan pada masa ini adalah tentang dipimpin oleh Firaun dari Ramses yang kedua. Di dalam pasal 1 sampai pasal 4 yang kita pernah pelajari sebelumnya, di situ kita bisa melihat tentang persiapan daripada kelepasan umat Israel dari perbudakan di Mesir, di mana kita bisa melihat perlakuan daripada Firaun dan bangsa Mesir itu terhadap bangsa Israel yang sangat kejam ya, diperlakukan dengan sangat kejam, dipaksa kerja keras sebagai budak. Kemudian kita melihat di dalam pasal berikutnya juga ada Musa dipilih, dipanggil oleh Tuhan dan dipersiapkan sebagai pemimpin yang akan melepaskan mereka dari perbudakan. Kita tahu kehidupan Musa dari sejak lahirnya. Dari sejak lahir dia sebagai anak yang harusnya dibinasakan karena dia adalah anak dari bangsa Ibrani, tetapi dia bisa selamat dari kematian dan dia diambil oleh putri Firaun, dibesarkan di istana Firaun selama 40 tahun ya. Jadi Musa yang tadinya harus dibinasakan, sekarang dia menjadi angkat dari Firaun dan dibesarkan di istana Firaun selama 40 tahun. Kemudian setelah itu Musa lari dari Mesir ke Midian karena dia membunuh orang Mesir karena membela bangsa Israel. Kemudian setelah itu kita bisa melihat Musa hidup di padang gurun sebagai gembala selama 40 tahun. Kemudian Allah memanggil kembali Musa pada pasal 3 di depan semak-semak belukar yang menyala-nyala tetapi tidak hangus. Musa dipanggil oleh Tuhan, tetapi Musa pun memberikan alasan keberatannya, bahwa dia tidak pandai bicara lah, bahwa sebenarnya dia menolak panggilan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan bahwa bukan karena siapa Musa dipilih, tetapi karena Tuhan yang memilih Musa ya, mau memakai Musa sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir ini.
Sehingga akhirnya di dalam pasal 4 kita melihat Musa kembali ke Mesir. Jadi selama 40 tahun Musa dibesarkan di istana Firaun, 40 tahun Musa di padang gurun sebagai gembala, kemudian 40 tahun kembali Musa akan memimpin bangsa Israel. Dan di dalam pasal 5 ini merupakan bagian perjuangan Musa terhadap Firaun. Di dalam pasal 5 ada beberapa bagian yang penting yang bisa kita bagi-bagi, tetapi kita bisa melihat di dalam secara keseluruhan ini di mana Musa menghadap Firaun dan meminta izin umat Israel bisa keluar dari Mesir. Dan di dalam kitab ini kita melihat, di dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa Firaun merupakan gambaran tentang sifat dan siasat dari seorang ralim yang sangat kejam, yang sangat takut kehilangan kekuasaannya sehingga dia bisa memutarbalikkan segala sesuatu dan dia bisa menetapkan ketetapan-ketetapan yang membuat kesulitan bagi bangsa Israel lebih berat lagi. Di dalam pasal 5 ini ada 6 bagian. Yang pertama yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5 kita bisa melihat adalah pertemuan antara Musa, Harun, dan Firaun. Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 5 di mana Musa dan Harun meminta izin kepada Firaun untuk pelepasan daripada bangsa Israel ke padang gurun untuk mengadakan perayaan dan dikatakan perjalanannya selama kurang lebih 3 hari. Tetapi apa jawab Firaun? Di ayat 2 dikatakan dia tidak kenal siapa Tuhan itu, ya. Karena Firaun merasa bahwa dia sudah mengenal semua dewa-dewa daripada bangsa Mesir dan dia tidak kenal pada Tuhan yang bangsa Israel. Ini adalah satu penghinaan, gitu ya, karena dia tidak kenal kepada Tuhan. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam ayat 5 ada ketakutan daripada Firaun. Karena dikatakan di sini, kamu lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Jadi kita bisa melihat bahwa bangsa Israel memang sudah banyak sekali jumlahnya di Mesir dan mereka diperlakukan sebagai budak. Dan ini adalah satu kekuatan dari Firaun untuk bisa mempertahankan bangsa Israel itu tetap menjadi budak, gitu ya. Kalau keluar dia ada kehilangan kekuasaannya dia. Kemudian bagian yang kedua yaitu ayat 6 sampai 9 kita bisa melihat bahwa Firaun berusaha menghancurkan para budak ini dengan memberi pekerjaan yang lebih berat. Jadi Musa menghadap Firaun memohon izin keluar, tapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Ayat 6 sampai 9 mengatakan bahwa Firaun memberikan pekerjaan yang lebih berat. Untuk apa? Supaya dia berpikir tidak ada lagi kesempatan bagi bangsa Israel untuk memberontak atau berpikiran keluar ke padang gurun, karena mereka sudah dipekerjakan dengan lebih berat lagi dengan siksaan, gitu ya, sampai tidak lagi sempat berpikir untuk bisa keluar. Dan untuk itu Firaun menuduh bahwa mereka adalah orang-orang yang malas, sehingga perlu diberi pekerjaan yang lebih keras. Pekerjaan yang lebih keras kita lihat juga kemudian bagian yang ketiga ayat 10 sampai 14. Di sini penetapan dari pekerjaan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai budak. Ayat 10 sampai 14 kita bisa lihat Firaun memberi perintah kepada pengerah-pengerah. Pengerah-pengerah ini adalah orang-orang Mesir, ya. Kemudian pengerah-pengerah ini memberi perintah kepada mandor-mandor. Nah, mandor-mandor ini adalah orang-orang Israel yang memimpin daripada bangsa Israel. Lalu apa yang diberikan beban yang lebih berat? Yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa bangsa Israel tidak lagi diberi jerami. Ya, jadinya tadinya mereka buat batu bata, jeraminya disiapin, lalu mereka harus membuat batu bata, ditentukan berapa banyak jumlahnya misalnya dalam satu hari. Tetapi sekarang jerami tidak lagi diberikan. Mereka harus mencari bahan bakunya sendiri. Dari mana? Terserah mereka harus cari, gitu ya. Jadi mereka yang tadinya mengolah
langsung. Sekarang mereka harus pergi jauh mencari bahan pengganti dari jerami untuk mengolah menjadi batu bata. Dan akhirnya mereka dikatakan mereka mencari tunggul daripada gandum. Nah, tunggul gandum itu sisa-sisa daripada gandum setelah diambil bulir-bulirnya ya. Jadi tunggul gandum itu lebih keras daripada jerami. Berarti yang pertama mereka harus mencari jerami, pergi lebih jauh. Yang kedua, mereka harus kerja lebih keras lagi karena tunggul daripada gandum ini lebih keras daripada jerami. Sehingga tidak mungkinlah mereka menghasilkan hasil yang sama seperti waktu mereka bekerja pada waktu yang sebelumnya. Lalu akhirnya mandor-mandor Israel ini mendapat pukulan daripada pengerah-pengerah itu. Jadi dapat siksaan tambahan lagi, udah kerja keras, dimarahin lagi gitu ya, dipukul lagi. Lalu apa yang dilakukan di dalam bagian yang keempat, kita melihat di dalam ayat 15 sampai 19. Kemudian mandor-mandor ini menghadap kepada Firaun, memohon pengertian daripada Firaun, ya, bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil. Tetapi Firaun mengatakan mereka adalah pemalas-pemalas di ayat 17. Jadi ayat 17 ini ulang kembali seperti ayat 8 tadi, bahwa Firaun mengatakan orang Israel ini adalah pemalas. Jadi mereka harus dipekerjakan dengan lebih keras lagi. Mereka mencari alasan mau pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan, padahal mereka malas untuk bekerja. Lalu akhirnya kita tahu hasil pertemuan ini adalah gagal gitu ya, karena mereka tidak diberikan keringanan, malahan mereka tetap dipekerjakan dengan lebih keras. Dan kita tahu pertemuan ini gagal, lalu para mandor-mandor ini menghadap kepada Musa dan Harun di ayat 20 sampai 21. Sehingga terjadilah perpecahan di antara bangsa-bangsa Israel, di antara orang-orang Israel. Mereka menuduh Musa dan Harun membuat mereka, bangsa Israel ini, makin dibenci oleh Firaun. Ya. Kita tahu bahwa Musa dan Harun dipanggil Tuhan untuk memberi kelepasan kepada bangsa Israel, tetapi kelepasan yang mau diberikan malah mereka makin ditindas, dan terjadilah perpecahan di antara orang-orang Israel, di mana mereka mengalami penindasan yang lebih berat, dan mereka menuduh kenapa ini gara-gara daripada Musa dan Harun. Dan kita lihat di sini memang strategi daripada Firaun ini kelihatannya tercapai gitu ya, mengadu domba antara bangsa Israel. Kemudian mereka juga tetap memperbudak daripada bangsa Israel itu. Kemudian di bagian berikutnya, bagian terakhir ayat 22 sampai 24, Musa, kita bisa melihat Musa menjadi ragu-ragu gitu ya, menjadi kenapa jadi begini gitu ya. Saya dipanggil Tuhan untuk membela bangsa Israel, kok sekarang bangsa Israel malah menyerang mereka, menuduh Musa dan Harun, membuat mereka makin susah gitu ya. Akhirnya Musa kembali menghadap Tuhan, lalu dia mulai ragu-ragu lagi panggilannya. Kenapa Tuhan kasih saya seperti ini gitulah kira-kira ya. Tuhan ialah yang menyebabkan kejahatan yang mereka alami, dan itu harus saya tanggung sekarang. Apakah benar saya panggilan saya seperti ini gitu ya. Musa meragukan panggilannya, karena kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, kelihatannya memang Firaun menang gitu ya. Dia makin menyiksa bangsa Israel makin tertekan, dan Musa dipersalahkan, padahal Musa yang seharusnya membela mereka gitu ya. Akhirnya kita tahu bahwa kemenangan Firaun tidak selama-lamanya, karena kita tahu di ayat 24 Tuhan menjawab, sekarang engkau akan melihat apa yang aku lakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya ya. Jadi Tuhan memberikan satu jaminan
bahwa apa yang kulakukan kepada Firaun akan dipaksa oleh tangan yang kuat, lebih kuat daripada tangan Firaun, karena Tuhan lebih kuasa daripada Firaun. Dan Tuhan mengatakan engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan. Nah, sampai di sini saudara-saudara kita bisa melihat daripada pasal 5 ini, di mana Musa menghadap Firaun, lalu Firaun malah menekan bangsa Israel, lalu bangsa Israel mulai marah kepada Musa, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, gitu ya. Kenapa begini terjadinya? Musa mulai ragu-ragu terhadap panggilan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan jaminan di ayat 24 bahwa Tuhan yang akan bertindak dan kamu akan melihat semua akan apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Sampai di sini dulu garis besar daripada pasal 5 dari kitab Keluaran. Saya serahkan kepada bagian yang akan sharing, Ajan dan Pak Rahmat ya. Silakan siapa yang mau mulai dulu? Ajan dulu, ntar Pak Rahmat sholat. Pasti. Giliran saya yang buat sharing. Nah, dari apa yang saya pelajari dari pasal 5 ini, saya menemukan beberapa hal. Hal yang pertama yang saya temukan bahwa kalau orang yang tidak mengenal siapa itu Tuhan tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Itu saya dapatkan dari ayat yang kedua. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus mendengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan memberikan orang Israel pergi. Nah, dari ayat ini saya melihat bahwa kalau orang tidak mengetahui, tidak mengenal siapa itu Tuhan, bagaimanapun juga kalau kita sudah diberitahu, mereka pasti tidak akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kemudian yang kedua yang saya temukan dari pasal 5 ini, yang mengikut orang yang diberi perintah oleh Tuhan, yang mengikuti perintah Tuhan, jalannya tidak akan mulus. Itu menurut kacamata kita sebagai manusia. Nah, padahal kesusahan yang kita hadapi itu merupakan bagian dari proses yang Tuhan mau. Nah, itu dua hal yang saya dapatkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Singkat dan padat ya, Ajan. Jadi dua poin yang didapat oleh Ajan. Silakan. Kacamata. Sudut pandang. Sudut pandang. Ya, silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu Dada. Dari bacaan tadi, saya cuma akan sharing bahwa Musa dan Harun ini menghadap Firaun untuk minta izin supaya orang Israel bisa menghadap Firaun, yaitu mempersembahkan korban pada Tuhan Allah yang turun. Tapi Firaun menolak dan menyampaikan bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Dan permintaannya ditolak dan malah memberikan hukuman, memberikan pekerjaan yang lebih berat, lebih kejam ya. Akibatnya orang Israel mungkin marah ke Musa karena hidup mereka lebih susah, lebih menderita dari sebelumnya, meskipun sebelumnya sudah menderita. Akibatnya Musa kemudian bisa dibilang kesal atau marah dan komplain ke Tuhan karena sepertinya apa yang sudah dia kerjakan, yang difirmankan Tuhan kepadanya, tidak menghasilkan hal yang baik, namun masalah yang lebih besar bagi orang Israel. Nah, di bacaan ini saya melihat ada 3 pihak yang bisa dilihat. Yang pertama itu Musa, bahwa Musa ini diberi tugas, diberikan pelayanan kepada Tuhan, dan pelayanan ini resikonya cukup berat, cukup besar, karena harus berhadapan dengan penguasa saat itu, ya Firaun.
meskipun di awal dia nolak, alasannya macam-macam karena resikonya itu berat, tapi akhirnya Musa mau mengikut bertaat lah dengan apa yang difirmankan supaya dia kerjakan. Dia lakukan itu, namun di ayat 22-23 saya lihat bahwa Musa ini marah kepada Tuhan karena setelah bicara dengan Firaun malah ada tambahan masalah bagi orang Israel yang dialami. Mereka lebih bekerja lebih berat dan lebih menderita. Kelihatannya marahnya Musa sih bisa dilihat wajar ya, karena setelah apa yang terjadi dia mencoba melakukan perintah Tuhan tapi di luar apa yang dia harap dapat terjadi. Tetapi mungkin juga dalam kondisi penuh tekanan itu Musa mungkin lupa juga perkataan Tuhan yang ada di Keluaran 3 ayat 19-20 sebelumnya. Mungkin saya bacakan bahwa di 19, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dan di ayat 20, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Jadi dengan kejadian itu pada akhirnya Musa tahu bahwa semua kejadian itu ada dalam rencana Tuhan dan akhirnya Tuhan pasti memberikan kemenangan. Selanjutnya pihak yang kedua ini Firaun, ini suatu yang jahat bahwa setelah ketemu Musa dia mengatakan tidak kenal Tuhan. Kemungkinannya sih kenapa Firaun bicara begitu karena memang dia tidak pernah mendengar nama Tuhan, atau mungkin dia juga tidak mau kenal atau kemudian mengerti Tuhan. Kemungkinan berikutnya dia menganggap Tuhan tidak ada dan menganggap diri dia sendiri adalah Tuhan. Kemudian keempat bahwa dia hanya mau percaya pada Allah lain yang mau melayani dirinya dan seturut kehendaknya saja. Dari semua kemungkinan itu, yang manapun kenyataannya Firaun tidak takut Tuhan dan bertindak sesuai nafsu jahatnya aja. Terlihat dari reaksinya yang tidak mengabulkan permintaan Musa dan membuat orang Israel makin menderita. Kemudian pihak yang lain, yang terakhir, yang ketiga adalah orang Israel. Jadi setelah sekian lama menjadi budak di Mesir, orang Israel ini sepertinya menjadi orang yang penakut dan mudah menyerah. Jika ada masalah dan tekanan, mereka mundur dan mencari jalan untuk selamat masing-masing. Kemudian mencari pihak lain yang bisa disalahkan. Namun dengan peristiwa yang terjadi, Tuhan mempunyai maksud supaya orang Israel bisa percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya keselamatan dan yang mengasihi mereka dengan sempurna. Jadi meskipun mereka awalnya mencari keselamatan dari dunia, dari kekuatan sendiri, tapi Tuhanlah yang memberikan itu kepada mereka. Jadi kesimpulan dari saya sih bahwa dalam kehidupan kita dan kehidupan kita pasti selalu ada pergumulan. Namun Tuhan Allah tidak akan memberikan kita keselamatan kalau kita mencari jalan sendiri atau bersekutu dengan yang jahat. Jadi dalam kita menghadapi kesulitan, dalam kita mau hidup, kalau kita mau taat, pasti Tuhan memberikan jalan Tuhan. Mungkin itu sendiri yang bisa saya sharekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi tadi saya katakan ada 3 poin ya, di mana Musa ini dipanggil Tuhan bisa juga mengalami putus asa. Kemudian Firaun yang jahat, yang menganggap diri tidak kenal Tuhan, dia hanya mau mengenal kepada Tuhan yang memiliki kehendaknya, dan dia juga akan bertindak semaunya. Kemudian bangsa Israel yang menjadi budak atau yang akhirnya menjadi tertekan hidupnya, menyerah pada hidup tekanan-tekanan yang dialami, dan mencari kesalahan kepada orang lain. Ya, ini tadi sudah ada yang sharing. Silakan tanggapan daripada floor yang ada. Siapa yang mau mulai? Mau menanggapi, mau nambahkan, atau mau bertanya silakan. Pak Yudi, mau mulai?
Ya, apa ya, menanggapi apa? Kalau mungkin kalau saya melihat ketika Musa dan Harun itu pergi menghadap Firaun, memang Tuhan sudah memerintahkan, nanti kalau katakan begini kan di pasal sebelumnya. Tapi ternyata Firaun itu memang tidak tahu Tuhan itu siapa, karena memang mungkin ini penafsiran saya ya, bahwa Firaun itu mengenal dewa-dewa yang pada masa dia, jadi dia ketika Musa dan Harun itu minta izin atas otoritas siapa gitu, karena dia itu adalah raja, dia mungkin akan menuruti kalau dewa yang dia kenal, dewa yang mana. Tapi ketika Musa dan Firaun itu bilang, ya ini firman Tuhan, nah, dia tidak kenal, maka dia tidak mau menuruti perintah itu, sehingga dia tidak mengizinkan Musa dan Harun membawa bangsa Israel. Nah, kemudian kita ingat juga bahwa memang Tuhan juga tidak, Tuhan kan dibilang waktu yang lalu kan akan mengeraskan hatinya Firaun, ya, membiarkannya keras. Jadi memang ya kita lihat memang tambah keras di sini, dia sudah tidak mengizinkan lalu memperberat kerja paksanya umat Israel. Bahkan kalau di sini kelihatan nih, saya rasa ini hikmat Firaun ya. Hikmat Firaun, dia itu sebagai raja pasti dia juga belajar ya bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ini sepertinya memang dia membuat suatu bentrokan gitu ya, adu domba. Di satu sisi bangsa Israel yang sedang dipekerjakan dengan Musa dan Harun yang coba-coba mau membuat suatu rencana lain gitu. Jadi gimana nih membuat rencana ini berantakan. Jadi memang dia udah tahu gitu ya cara-cara seperti ini, sehingga kalau kita lihat untuk sementara ini ya dalam pasal ini itu Firaun berhasil mengadu domba antara Musa Harun dengan bangsa Israel sendiri. Nah, kemudian terkait Musa ini bisa kita pahami ya, Musa itu merasakan kondisi ini tuh dia jadi, kalau kita pun di perhadapan itu pertama Tuhan dulu saya diutus katanya, tetapi begitu melihat kejadian ini ciut juga, wah ini umatnya ini mulai musuhin lagi. Nah ini jadi gimana nih kelanjutannya? Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini memang terjadi juga sih dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita selalu memikirkan nanti nih bakalannya begini kan, Tuhan udah menyuruh nih, Tuhan udah memutus, pasti berhasil. Tapi ternyata begitu di lapangan, kok begini ya Tuhan, jadinya beda. Nah itu sih sesuatu hal yang terjadi ya, sering terjadi juga dalam kehidupan kita, karena kita kadang-kadang memang menurut kita itu perkiraannya demikian gitu, tapi ternyata jalan Tuhan belum tentu itu. Walaupun memang di ayat selanjutnya setelah bergumul nih, saya rasa setelah si Musa itu bergumul, waduh ini gimana nih Tuhan, tapi akhirnya Tuhan terus membuka lagi bahwa nanti akan dipaksa si Firaun pergi dengan tangan yang lebih kuat. Nah, jadi ya itu sementara tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Silakan yang lain ada yang mengerti? Saya mau bertanya. Tadi sore pas saya baca-baca di tafsirnya, dia bilang bab ini tentang pasal 5 berisi turun dari tradisi Elohis
elokista tradisi elokista itu Pertanyaan dicatat ya. Ada lagi? Silakan yang lain. Waktu kita baca kitab Keluaran 5 ini, saya pikir ini suatu pandangan yang realistis gitu ya. Suatu orang mau membela malah kan dituduh gitu ya. Musa mau membela bangsanya malah dia yang dituduh kembali. Jadi kita bisa bayangkan betapa putus asanya Musa pada waktu itu. Tapi kita ingat kembali bahwa Tuhan memberikan kekuatan, ada pengharapan kalau kita bergantung pada Tuhan. Silakan. Yang lain mungkin bisa sharing pengalamannya, apa yang pernah dialami waktu merasa Tuhan panggil, ada masalah-masalah yang harus dihadapi, yang dibela malah melawan. Silakan. Ada? Atau yang lain? Ya? Boleh mendengar dulu? Ya, silakan. Sedikit tadi. Kalau saya baca perikop ini, saya sih bilang ini cerita yang biasa, yang standar lah, begitu Pak. Dan dibilang Firaun yang memang nggak mengenal Tuhannya, ya akhirnya berpikir, wah ini cari alasan nih kayak gitu. Ini sangat ya masuk di akal kayak gitu. Jangan kan orang yang nggak mengenal Tuhan gitu. Kadang-kadang orang yang mengenal Tuhan pun di masa sekarang pikirannya ada aja yang negatif kayak gitu ya. Itu tapi yang saya mau tanggapi di sini tentang ketakutan Musa untuk memimpin. Bukan musuhnya adalah Firaun, saya pikir bukan. Yang Musa takuti pada saat ini, pada saat zamannya itu, yang kalau saya misalnya masuk cerita itu, saya mungkin melihat saya nggak pede untuk memimpin. Musa itu kayaknya nggak pede untuk memimpin bangsanya. Kenapa? Karena sudah beratus-ratus tahun, bahkan dari sebelum-sebelumnya bangsa Israel itu nggak ada yang memimpin oleh bangsanya sendiri ya, tetapi dipimpin kan sama bangsa Mesir pada saat itu. Itu pun karena waktu mulai pergantian Firaun, Raja Firaun, pergantian itu mereka mulai diperbudak. Sebelumnya kan enggak kayak gitu. Jadi bangsa Israel belum ada terbiasa untuk dipimpin sama orangnya sendiri kayak gitu kan. Dan Musa mungkin pada saat itu bertanya-tanya, benar nggak sih suruh jadi pemimpin? Orang nggak pernah ada contoh untuk jadi pemimpin, orang nggak pernah kejadian itu, belum ada yang memimpin kayak gitu kan. Makanya saya pikir Musa betul-betul ketakutan ketika harus memimpin bangsa Israel. Dan waktu pas kejadian ini, ya, pasti dia bilang, tuh kan Tuhan, kejadian kan apa yang ketakutin. Mereka memang nggak mau dipimpin karena memang nggak biasa dipimpin, gitu. Ya, ada ya, bahwa bangsa Israel tidak pernah dipimpin. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, mungkin bangsa Israel di Mesir itu sebenarnya punya seorang pemimpin. Yusuf. Maksudnya udah beberapa tahun ya. Tapi setelah itu lewat, lupa gitu ya. Oke. Silakan, ada yang lain? Satu orang lagi kali ya sebelum kita silakan kepada ada lagi satu orang wakil dari perempuan tadi dari kaum laki-laki. Silakan. Jadi udah perlu. Komisi wanita gimana? Komisi wanita. Iya. Komisi wanita. Ada semua itu di situ.
Ayo, silakan satu orang lagi. Ya. Kalau saya belajar dari pasal ini, saya lihat memang Tuhan membentuk Musa dan membentuk semua kayak satu peran gitu. Pertama peran Musa ini diperkuat lagi, di mana di awal memang dia punya sifat yang sangat lembut, di mana yang harus dia pimpin adalah orang yang sangat keras hati, yaitu bangsa Israel. Dan di sini Israel pun dibentuk Tuhan dalam artian mereka ditaruh di dalam posisi yang paling amat sangat sulit. Menurut mereka akan segera bisa dibawa keluar. Itulah janji Musa pada mereka. Tapi ternyata lebih susah lagi setelah mereka harus mencari gandum, jerami. Akhirnya nggak ketemu jerami, diambil gandum. Dimana targetnya adalah tetap sama seperti itu. Kemudian mandor-mandornya dihajar habis, sehingga otomatis kalau mandor dipukul, pasti dia akan mukul ke bawah lagi kan. Kondisinya makin pecah di sini, dimana bangsa Israel makin dalam kondisi yang terpuruk sekali. Sedangkan Musa terus dibentuk Tuhan. Jadi sepertinya memang Musa di sini adalah tahap awal, di mana dia harus mempersiapkan diri, tidak bisa menolak dari perintah Tuhan. Dan memang ternyata dia adalah orang yang sangat taat. Segala kondisi yang sulit apapun, dia memang komplain sih. Tuh kan bener kan Tuhan? Tapi tetap dia balik lagi. Kemudian dia jalanin juga. Setiap kali berjalan seperti itu dia lakukan. Nah, kalau yang saya lihat di sini memang untuk masuk dalam rencana Tuhan, kita harus bukan masalah untuk menjadi komplain ke Tuhan, boleh-boleh fine aja sih. Cuma pada akhirnya kita harus jalanin terus apa yang Tuhan minta pada kita. Masalah memang akan terus berjalan, di mana Tuhan juga kasih tahu bahwa Firaun akan tidak mudah untuk ditaklukkan. Dia akan tetap seperti itu. Dan tidak dikabarkan bahwa dari awal setelah sekian lama baru nanti akan dia bisa Harun dan Musa bisa membawa bangsa itu keluar. Jadi sepertinya harapan itu mereka harus bisa yakin apa yang dikatakan Tuhan saat ini, walaupun mereka nggak bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi di depan. Terima kasih Pak Martin ya. Jadi harus kita punya harapan gitu ya, untuk melihat rencana Tuhan yang tidak mudah kita lihat saat ini. Oke, saya serahkan ke Pak Ruben langsung. Nanti tanya jawabnya boleh langsung gitu. Pak Lipan. Itu yang gue tanya. Oke, kita masuk di dalam bagian ini ya. Jadi ketika kita melihat, saya tidak akan mengulang lagi berbagai hal-hal yang sudah disampaikan. Tetapi menjadi penting bagi kita bagaimana kita memahami apa yang ada di dalam bagian ini, ya. Jadi kalau Musa sudah disuruh, lalu Musa ketemu dengan Firaun, itu memang menjadi tidak mudah begitu ya. Karena apa? Tidak mudahnya karena kemudian Firaun tidak serta-merta memenuhi keinginan Musa. Jadi memang yang jadi problem adalah Musa disuruh tapi tidak segera apa yang disuruh itu terrealisasi. Kita harus belajar satu hal, bahwa dalam hidup ini tidak serta-merta apa yang kita ingin dan kita pikir baik dalam pelayanan itu langsung terwujud. Nah, rasa frustrasi pasti ada ketika kita berpikir dalam waktu kita. Tapi sabar menanti waktu Tuhan adalah menjadi bagian dari pertumbuhan iman percaya kita. Nah, ini penting, ya. Oleh karena itulah panggilan Tuhan terhadap umatnya seakan-akan tidak berespon. Sebaliknya, justru karena Tuhan panggil umatnya lewat Musa, Firaun malah menambah beban.
kalau menjalankan kehendak Tuhan kok jadi yang muncul persoalan, kan gitu. Kenapa ketika kita melakukan yang diperintahkan Tuhan gak ada garansi? Padahal paling sering kan kita dengar orang ngomong khotbah lakukan kehendak Tuhan semuanya mulus kan gitu. Tapi kita nggak tunjukkan itu pada kita. Nah oleh karena itulah apa yang terjadi menjadi sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat. Nanti ini pentingnya. Di sini belum ada mujizat, lalu kita pikir maka perlu mujizat. Udah mujizat pun sama aja kan gitu. Tetap saja Firaun terus-menerus mengeraskan hatinya. Nah oleh karena itu ditambahkanlah kepada mereka bagaimana mereka harus membuat beban mereka itu menjadi luar biasa, ya, sehingga mereka semakin ditekan. Makan yang sama, kerjaan ganda. Oleh karena itu mereka disuruh mencari sendiri bahannya. Mereka harus menghasilkan sesuai jumlah yang diinginkan, tetapi makan mereka tetap aja sama, ya. Jadi orang-orang ini menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Maka mereka dipukul, dianiaya, ya. Dan mereka dituntut, kenapa kamu tidak membuat batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin. Padahal karena ini angkanya naik, makannya tetap, ya otomatis dan capacity atau tenaga orang pasti menurun. Yang kedua, apalagi jerami itu mereka cari sendiri, berarti mereka sudah buang waktu lagi kan gitu, ya. Nah oleh karena itulah jadi mereka ditekan dan terus disebut sebagai pemalas, ya. Karena itulah kalian bilang izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, kita melihat seakan-akan jadi mereka mau pergi beribadah pada Tuhan, tapi konsekuensi yang mereka dapat, mereka malah dipersulit. Lah kalau gitu, untuk apa Tuhan memanggil mereka kalau tidak mempermudah jalan, ya? Sehingga dalam hal inilah kita mesti memperhatikan betul-betul. Oleh karena itu keadaan yang sangat sulit ini, ya, membuat mereka kemudian bertemu dengan Musa dan Harun. Mereka langsung menyampaikan keberatan yang luar biasa. Kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun, karena kan Musa mengatakan bahwa umat ini mau beribadah pada Tuhan, ya. Lalu dengan demikian kamu sudah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Artinya mereka dipersulit, ditekan sedemikian luar biasa. Nah, problem serius buat Musa, sehingga dia mengatakan, mengapa kau perlakukan umat itu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Saudara, kalau kita menyadari utusan Tuhan, saya nggak percaya orang yang diutus Tuhan itu tidak mengalami badai dalam hidup. Saya nggak percaya orang yang diutus Tuhan itu, ya, tidak mengalami pembentukan yang menyakitkan. Nggak mungkin. Karena sebetulnya ketika kita diutus Tuhan, kita sedang berkelahi dengan diri kita sendiri. Kita mau hidup pada apa yang Tuhan mau, bukan lagi apa yang kita mau. Karena itu orang yang diutus Tuhan berpikir, ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu menjadi satu pikiran yang amat sangat salah. Tetapi ternyata itu yang terjadi pada kebanyakan orang-orang Kristen saat ini. Ya, kalau gini saya nanti dapat ini, kalau gini saya begini, dan seterusnya. Sehingga mungkin kemudian ketika orang mendapatkan A, mendapatkan B, berpikir itu upah melayaninya. Jadi dia makin semangat melayani supaya dapat. Padahal yang didapat ini pun belum tentu karena Tuhan mau kasih. Bisa jadi dengan caranya dia mau mendapatkannya. Nah, kalau waktu Tuhan ini Tuhan mau gerakan apa, mau kapan, itu urusan dia. Tidak kita jadi merengek begitu ya, meminta-minta. Nah, disinilah sebetulnya menjadi hal yang luar biasa. Betapa semua orang yang diutus Tuhan tidak mungkin bisa dengan segera mengerti kehendak Tuhan. Selalu mengalami benturan dan pergumulan yang serius. Semua nabi sama. Yeremia sampai merata bingung dia dengan apa yang Tuhan mau. Ya, sampai di pasal 3 itu dia mengatakan, kau beri aku makan ibu beracun, aku lupa akan hidup. Begitu stresnya dia, ya, depresi yang sangat berat. Ya. Semua mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang serius. Nah, para nabi seperti itu.
Begitu juga Elia, bukan? Yang kemudian pergi dengan frustrasi lalu dia bilang, ya Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Padahal dia baru membunuh 450 nabi Baal. Ya. Tapi kemudian dia merasa percuma. Ya. Maka Musa pun merasakan titik itu. Sehingga kegentingan yang terjadi dimulai dari Esa Musa ini kita melihat. Pergumulan Nabi dari waktu ke waktu, pengerja-pengerja tidaklah mudah dengan segera menemukan apa yang menjadi kehendak. Ya. Yesaya pernah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Nah jadi bagaimana kemudian mereka berteriak kepada Tuhan? Nah oleh karena itulah Musa berteriak lalu bilang, kau suruh aku bicara dengan Firaun atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu, tapi engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sisi lain lagi, orang yang berbuat jahat pada kita bisa jadi seakan-akan berhasil, sehingga kita mulai ragu, sebetulnya Tuhan di pihak kita apa sih? Tuhan jaga kita apa enggak sih? Tuhan berkati kita apa enggak sih gitu? Ya, ini yang harus hati-hati sekali saya pikir kita pikirkan, dan bagaimana kita mau merumuskan bagian ini di dalam hari-hari kehidupan kita, supaya kita betul-betul kuat, tangguh, solid dalam menjalankan apa yang Tuhan mau. Jadi saya pikir ini yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama, sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari pelayanan kita dengan bisa menerima apa yang menjadi ketetapan Tuhan, tetapi tidak menggugat Tuhan. Sehingga dimulai dari titik ini, ya, ketika Tuhan suruh, persoalan pertama yang dihadapi Musa bukan cerita gini, Tuhan suruh langsung mulus, justru benturan. Nanti benturan ini akan terus bergerak nih, tulah demi tulah, tapi tetap aja Firaun tidak tidak berubah begitu ya. Sehingga hampir-hampir Musa itu frustrasi, lepas dari tanah Mesir pun nanti begitu. Jadi bagian pasal 5 pertama kali Musa menghadapi Harun, ini kita menghadapi Firaun, ini mesti jadi catatan kita nih. Karena polanya akan terus. Lalu kalian akan membayangkan, waduh kalau saya frustrasi udah ya, ngapain lagi kita terusin? Udah cari yang lain aja, itu nggak kuat kalau begitu kan. Nah karena itulah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi sangat penting. Karena itu yang bisa membuat kita kuat pada posisi yang Tuhan taruh di mana kita ada. Ingat ya, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kata kunci supaya kita bisa bertahan di tempat yang Tuhan. Ya. Tapi istilah mengerti kehendak Tuhan itu adalah Tuhan mau saya begini, Tuhan tidak janji semua itu mudah. Jadi jangan dikasih embel-embel, Tuhan mau saya gini, dia bilang semua akan mulus, nggak ada ya. Jadi kita mesti memahami sepenuhnya. Saya pikir yang bagian yang saya akan coba sampaikan di bagian ini, format pertama yang perlu kita sadari adalah pertama kali tiba bertemu dengan Firaun, kesulitan yang didapat Musa. Pertama kali umat itu mendapat panggilan, kesulitan yang mereka dapatkan. Ya. Maka pertama kali dia orang mau percaya dan ikut Tuhan, pasti kesulitan yang datang dulu, bukan kenikmatan. Ya, bukan nyaman di mana kita menjadi tenang sepenuhnya. Ya. Tetapi bagaimana nanti kita melihat perjalanan itu dimenangkan. Nah, ini memang jadi sangat penting. Karena apa? Daya tarik kesesatan masa kini adalah memuruskan apa yang menjadi keinginan kita. Kenapa orang suka ke Gunung Kawi? Karena dia kasih sesajen, datang rezeki. Kenapa orang suka pendeta yang menjanjikan mujizat? Karena mereka sah-sah, itu jalan pintas. Sekalipun mereka ditipu. Ya, kasus taat pribadi itu kalau kita lihat geleng-geleng juga ya. Udah begitu masih ngotot aja lagi. Ini memang barang palsu. Tapi kapan waktunya kalau kami perlu, Kanjeng sudah suruh bahkan jadi barang asli. Tidak juga ya bagaimana ceritanya itu. Jam palsu bisa jadi jam asli. Tetapi nalarnya itu sampai orang di TV bilang, kita juga nggak ngerti nih nalarnya udah kayak apa, udah mati semua, udah buntu gitu ya. Kalau apa ibu yakin bahwa ini kan nggak mungkin, ini kan palsu, betul ini palsu. Tapi pada waktu nanti Kanjeng mau itu jadi asli. Nalur kita kan nggak nyambung ya. Tapi yang begitu orang suka. Nah, oleh karena itu mencintai kebenaran itu menyakitkan. Nah, tapi disitulah letaknya kemenangan. Ya. Oke, saya akan coba dulu menjawab beberapa yang sudah ditanyakan tadi. JEDP
apa yang ditanya oleh siapa namanya? Ajar Maghrib ya. JEDP itu adalah singkatan sebetulnya Yahweh Elohim Deuteronomy Preach ya. Itu Van Holsen. Van Holsen ya Mat ya? Nggak tahu lagi ya. Saya tuh ngajar tapi kalau udah begini-begini lama itu saya kadang-kadang Van Holsen ya namanya. Jadi itu di kelas biologi ada. Jadi teorinya begini. Jadi kan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan itu dibedah dulu tuh. Mana yang pakai kata J dari Yahweh, mana yang pakai kata E dari Elohim, mana yang pakai kata Deuteronomy dari perintah-perintah, lalu preach atau imamat itu yang mengeluarkan peraturan-peraturan itu. Lalu nanti itu mulai dibedah. Karena diyakini oleh si Van Holsen nggak salah. Coba nggak pasti dulu Mbak. Ya. Jadi diyakininya begini. Penulis itu bukan Musa, tapi orang sesudah Musa. Maka nanti karakteristiknya ada J, ada E, kan itu begitu ya. Kalau Kejadian 1 itu kan katanya Elohim. Baiklah, kita menciptakan Elohim itu adalah kata Allah yang mengandung sifat majemuk. Kalau di pasal 2 itu sudah pakai kata Yahweh. Ya. Nah, jadi dia bilang pasal 1 pasal 2 itu yang nulis beda tuh. Lalu ada satu orang yang mengumpulkannya. Dan itu dibukukan kurang lebih udah deket-deket orang Israel balik ke ke tanah perjanjian di era Esra mungkin ya. Jadi waktu Zerubabel kembali ya abad 45 sebelum Masehi. Ya. Jadi terlalu jauh. Padahal kita tahu Musa ini ya paling tidak ketika mereka kembali kemari 1000 tahun lebih ya. 1500-an antara itu. Jadi ketika dibilang oleh satu buku tafsir ini dengan pendekatan Elohim misalnya kan ya, dengan kata-kata yang tadi Tuhan menyuruh kami, walaupun sebetulnya kata huruf besar Tuhan itu menunjukkan kata Yahweh, mestinya J ya. Jadi tradisi Yahweh, tradisi Elohim. Tetapi sebetulnya sama penulisnya Musa. Kenapa ada JEDP? Itu mah biasa, tergantung konteks di mana dia mau pakai. Kata J tidak selalu berdiri sendiri, Yahweh. Kata E pun tidak selalu berdiri sendiri, Elohim. Misalnya peraturan yang diberikan oleh Tuhan 10 hukum. Akulah Yehova Elohim. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Ada juga ayat dipakai Adonai. Ya jadi sebetulnya JEDP ini memang sangat dikembangkan oleh para teolog liberal. Karena tidak Julius Wilhausen. Yeah. Wilhausen aja, nggak Juliusnya sudah ke ngapa? Wilhausen aja ya. Jadi Wilhausen ini yang mengatakan seperti itu. Jadi itu JEDP. Kau juga kalau baca buku sampai ke situ bingung juga. Yang saya tanya Elohis Pak. Tradisi Elohis Pak. Iya Elohim. JEDP tadi jadi. Kok jauh banget kamu kesana sampai baca kayak gitu maksud saya? Saya baca itu kan baca sabda tafsirannya. Nah di situ dia bilang pasal 5 itu berisikan mengenai tradisi Elohista. Yang saya bingung tradisi Elohista itu apa? Sabda maksudnya masuk tahu itu kalimatnya bagaimana? Nah, mestinya sabda ada yang bilang musil itu bukan sabda punya. Ya sabda ORG itu Pak. Iya, makanya dia berpendapat begitu. Bukan dia ngambil kutipan orang. Iya, makanya jangan bilang sabda yang begitu, jadi bingung. Ada orang bilang pandangan ini tradisi Elohim itu, ngerti? Karena sabda itu sebetulnya itu pasti pandangannya liberal. Sabda itu kan tidak, makanya saya jadi rancu. Jelas ya? Jadi Keluaran itu bisa ditulis oleh 3-4 orang. Ini J, ini E, ini D, ini P. Namanya JEDP. Yahweh Elohim Deuteronomy Preach. Kalau preach itu lebih kepada ibadah, suci, begini, ritual. Kalau Deuteronomy itu lebih kepada peraturan-peraturan.
ketentuan undang-undang, hukum. Wah ini tradisi ini, Jadi memang karena dia nggak percaya yang tulis Kejadian 2:5 bilangan ulangan itu adalah Musa. Oke, terus ada lagi cara ngejawabnya yang saya bilang tadi ya. Paling sederhana ketika Tuhan memberikan 10 hukum itu serius banget itu. Dia pakai JE sekaligus. Engkola Jehovah Elohim. Ya. Karena nanti digabung juga Elohim Adonai. Yehova Adonai, ada kalimat-kalimat itu digabung untuk sebetulnya penekanan pada peristiwa yang terjadi. Jadi penggabungan itu banyak dilakukan Musa. Sehingga kalau Musa pakai nama itu keren gitu. Kapan dia pakai J, kapan dia pakai E. Maka Yahweh itu lebih kepada Allah yang berjanji. Elohim itu Allah yang menciptakan. Adonai itu panggilan umum untuk Allah, semesta alam. Maka kalau digabung JE, Allah yang menciptakan itu berjanji bahwa keren. Allah yang maha itu, Allah yang suci itu berjanji bahwa dia Allah yang berdaulat. Gak ada lagi? Saya lupa. Yang kemarin belum jelas lagi. Tanya lagi ya? Bukan Pak. Ini topiknya mujizat. Saya seminggu ini sudah mendengarkan 2 pengumuman khotbah tentang mujizat. Tapi saya bandingkan dengan dari reform, dari apa, itu kayaknya lebih enak dengan mujizat Pak. Itu efek itu menguatkan, menghibur, memotivasi, menginspirasi gitu Pak. Nah sementara dari segi doktrin-doktrin kayak begini-gini ini, justru itu menggelisahkan, nah itu jadi kacau Pak jadinya. Jadi ada efek dari psikologis atau apa istilahnya, itu menenangkan kalau dari sisi kalau bicara mujizat. Lagi pula itu kan juga ada ayatnya Pak itu Pak. Jadi saat ini pun masih ada mujizat apapun itu namanya. Kalau bicara mujizat itu lebih menyenangkan. Kalau bicara doktrin-doktrin itu lebih menyesatkan. Maka saya ambil kesimpulan nggak heran kalau lebih banyak itu penggemar daripada mujizat. Ya ngomong lah. Kalau gitu kamu tidak sependapat dengan Tuhan Yesus? Bukan sependapat sih Pak. Enggak, Yesus pernah ngomong, aku datang membawa damai. Aku datang bukan membawa damai, aku datang membawa kabar baik Pak. Nanti dulu. Aku datang bukan membawa damai yang enak, aku datang bawa pedang memisahkan siapa? Suami dari istri, orang tua dari anak. Artinya apa? Kalau orang tuanya percaya, anaknya nggak percaya, mereka terpisah nggak? Pertanyaannya, Yesus membawa kegelisahan apa kenyamanan? Curang kalau begitu Pak. Marah sama dia. Maksudku, itu pertanyaan. dia dulu komplit. Makanya satu, yang kedua, Yesus bilang, ikutlah aku, disuruh apa? Sangka diri satu kali. Itu apa? Menggelisahkan, menikmatkan, apa inspiratif? Ya. Hah? Diusahain seperti. Ya makanya. Aku langsung Paulus bilang lagi kepadaku yang diserahkan, bukan hanya percaya tapi apa? Menderita buat dia. Itu gimana? Menggelisahkan lagi. Lalu Rasul bilang begini, sesudah Petrus disesat, dihajar pakai rotan itu keluar, dia berkata, kami bergembira, boleh menderita untuk dia. Enak nggak? Enggak kan? Nah pertanyaannya sekarang, Elisa bikin mujizat nggak? Yang terkenal apa? Halo? Yang paling terkenal apa? Menyembuhkan Naaman dari kusta. Elisa mati kenapa? Itu kalau ada mujizat. Bisa ngerti nggak? Ah, kau lupa, aku suruh kamu nulis pada namanya Elisa itu naik langsung ke surga kayak tak mati. Itu Elia. Elisa mati karena sakit penyakitnya. Nah, oleh karena itu mujizat ada, nggak boleh bilang nggak ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ada. Tetapi mujizat adalah bagian dari tanda kehadiran Allah. Salah satu, bisa ada, bisa nggak penting nih. Si Paulus melihat surga kan, apa yang didapatnya dari Tuhan?
Alkitab adalah orang-orang beriman itu kuat menanggung segala perkara. Segala perkara kuat ditanggung di dalam dia. Kalau kuat ditanggung dalam mujizat, namanya bukan perkara lagi, karena pasti beres punya. Tuhan Yesus mengingatkan, setan itu akan datang dengan apa? Ayo, penyesat-penyesat itu antikris. Mereka akan membuat apa? Mujizat yang banyak-banyak. Hati-hati kalau nanti terinspirasi pula lagi. Jadi mujizat tidak salah ya, tapi itu bukan basis tujuan kita gitu. Mujizat ada, bukan tidak ada. Masih, bukan tidak. Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi itu bukan tujuan, gitu loh. Itu alat namanya. Nah, ketika orang menjadikan itu tujuan, nah itu yang rawan. Memang betul, orang akan rame. Memang iya. Siapa yang mau susah? Semua juga orang mau cepet jalan pintas, berdoa langsung kaya, kasih 10 perak kembali 1000. Ini siapa yang mau? Ya. Jelas. Berarti ada kontradiktif dengan Yohanes atau apa Pak ya, yang marilah datang kepadaku, dia akan memberikan kelegaan. Berarti ada suatu harapan. Nanti dulu. Yang lengkap ayatnya Om. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Lalu apa berikutnya? Pikul aku yang kuasa. Jangan coba ada satu omongannya. Sesat kau tidak memiliki kitab suci. Bisa makan nggak? Makanya ayat itu nggak boleh sepotong-sepotong itu, mesti komplit. Itu yang disebut paradoks. Kelihatannya susah tapi menyenangkan, ya kan? Mati tapi hidup, ya kan? Kalau kita dibunuh karena Kristus, Paulus bilang hidup Kristus, mati apa? Padahal buat kita mati apa? Ya rugi dong, kan gitu kan? Kita mati-matian bertahan supaya nggak mati. Paulus bilang itu keuntungan. Keren kan? Jelas? Jelas sesuai. Nah, biasanya jelasnya masih ada kondisi lain. Jadi ya semua Alkitab itu maka jangan dibaca sepotong. Baca semuanya. Kebahagiaan Paulus tahu apa? Kebahagiaan Paulus, kebanggaan Paulus bukan karena banyak orang sembuh akibat pelayanannya, atau Eutikus jatuh didoain, kemungkinan mati suri lalu hidup lagi, kan gitu ya. Yang dia bilang bahagia apa? Aku bersyukur boleh menderitakan. Wah, semua rasul itu. Gak ada rasul yang babak belut. Semua. Yohanes Pembaptis dia apa ini? Matinya. Kepalanya di penggal. Potong sama istri siapa? Usulan istri. Bukan dia orang Tapi kan mujizat itu nggak bisa dipungkiri lagi kan? Mujizat lagi. Mujizat ada, masih ada, tapi alat bukan tujuan. Iya Pak, bukan itu sih tujuannya. Habis ibadah ada kesembuhan, itu loh Pak masalahnya. Tapi Kita nggak lurus kakinya. ada itu gitu. Ada. Sekarang ini di kolam Bethesda, Yesus menyembuhkan berapa orang? Satu. Orang lumpuh, ingat nggak? Yang sakit berapa orang? Banyak. Terus gimana? Apa Yesus nggak bisa sembuhkan semua? Bisa. Jadi itu yang kita bilang tadi. Kalau Yesus bisa, tapi tidak dilakukannya semua, kenapa? Karena memang message dari mujizat itu adalah membawa orang itu mengenal Tuhan. Tapi siapa yang mengenal Tuhan? Yang dia tahu siapa orang ini. Nangkap maksudnya? Tapi ternyata Tuhan juga tunjukkan sisi lain. Berapa orang kusta yang disembuhkan Tuhan? Berapa yang kembali? 10 itu mengalami mujizat nggak? 9-nya kemana? Hilang kan? Yesus bilang mana ya? Lain. Kenapa cuma orang asing ini yang pulang? Orang itu siapa?
Samaria. Maka istilah orang asing. 9 itu orang Yahudi semua ya. Pada pergi. Jadi mujizat membuat mereka bertobat nggak? Nah, itu yang kita bilang. Buat satu orang mujizat membawa ketobatan yang lain nggak? Karena memang mujizat itu bukan suatu yang final yang harus. Firman. Mujizat terbesar adalah ketika firman menyadarkan kita, membuat kita bertobat kembali kepada Tuhan. Jelas? Ya. Hah? Tapinya udah masih ada tapi. Nah ini soalnya pengen. Bukan, iya Pak, ada gereja memang langsung berdiri gitu Pak, pincang bertahun-tahun nenek-nenek. Kau gini, kau nonton atau ada di situ? Ada di YouTube itu. Loh, ini lah susahnya. Aduh, kau udah berapa tahun ikut aku masih pemakai juga. Itu sebab saya bilang tadi. Mujizat ada, tapi nggak pernah diobat. Tuhan Yesus saja nggak pernah begitu. Bisa ngerti nggak? Nah, ada orang duduk di kursi roda tiba-tiba berdiri. Pertama kamu nggak tahu sakitnya apa. Oke? Yang disebut di dalam diri kita kalau kita marah, ayo, apa yang keluar? Kalau marah, emosi. Bukan. Zat apa? Adrenalin. Maka orang kalau adrenalinnya keluar memuncak, dia pukul, walaupun dia bukan tukang pukul ya, sakit pukul, orang bisa jatuh mati loh. Nggak harus dia itu petinju istilah. Ketika adrenalin itu saking takutnya, orang bisa jadi kuat sekali. Itu kalau marah. Kalau orang senang, excited, apa yang keluar? Endorfin. Endorfin itu punya efek sembuh. Saya kasih contoh. Saya pernah nonton di rumah. Kalau kita di kampung dulu nonton ke rumah orang kaya, nggak ada TV, kita nonton di jendela. Kadang mereka tutup hordengnya kan, kita ambil lidi, kita congkel. Waduh, 3-4 orang gitu. Ya, kita ngerti juga sekarang. Marah dia, dilepaskan anjingnya. Wah, dikejar lagi. Kalau tahu, pagar itu 2 meter, hampir 2 meter begitu berdiri. Dari pagar ini rumah ini got. Masih ada semeter lagi. Ini udah 2 meter. Aku bisa lompat jadi uang nggak apa-apa. Besok udah nggak habis rumah, nggak bayar. Mau dibayar pun. Saking takutnya. Saya nggak sadar. Besoknya itu pulang bingung. Kemarin kita lompat ke sini nih. Padahal kalau bisa lompat ulang lagi, juara lompat aku. Saking takutnya. Ya, makanya ada orang saking excitingnya dia lupa sakit. Ya saya sering kali sebetulnya kayak begini lah. Kalau semangat saya terlalu tinggi, saya apa juga kerjain sampai rumah gede bumprong. Pak tadi begitu kuat. Itu semangat. Exciting. Ada kayaknya kuat tuh. Tapi begitu selesai gede bumprong. Terus udah ambruk. Ya. Karena kan udah nggak ada lagi faktor pemicunya istilah. Semua orang begitu. Itu kekayaan pada diri tiap orang. Ya. Ya, yang berikut. Tapi ingat ya, mujizat ada. Jangan bilang orang sakit, orang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Sampai ada satu orang bilang saya, Pak Bigman, ikut ini deh Pak, ini luar biasa. Pendeta ini dari Nigeria. Di Nigeria Pak, tiap hari ada kebangkitan gitu. Nah saya disuruh ngikut. Saya bilang gitu. Enggak Pak, kenapa nggak mau ikut? Wah saya pikir ya, saya bilang gini, saya malah bingung kalau tiap hari ada kebangkitan. Loh kenapa Pak? Bumi kita udah penuh. Aku berdoa banyak yang mati, kamu malah yang bangkitin lagi yang mati. Kapan kosongnya di bumi? Tuhan bahaya loh. Lo yang mati semua kita ini. Dunia ini mau jadi apa? Sudah ada yang mati aja, buminya masih nambah terus. Gimana lagi orang mati kita bangkitin? Kedua, yuk Kristen nggak Kristen? Orang mati kemana? Ke surga. Masa lu panggil haji? Orang enak-enak pergi ke surga. Di mana iman kita? Itu tidak menunjukkan ke Kristen. Jelas ya? Nah makanya exciting apa namanya? Yang
yang semangat itu ketemu Tuhan. Hanya Paulus kan mati pun aku rela. Ya. Satu lagi, Pak Yunus. Si Paulus sudah sakit, gurunya udah babak belur, dia banyak sekali. Lalu di Filipi dia bilang, kalau aku boleh memilih apa dia bilang? Karena sebelum duri di Korintus itu Paulus sudah banyak terantem penyakit, dihantam kapal. Ayo, kalau boleh aku memilih apa? Mati. Filipi pasal 1. 2. Pasal 2. Pilih apa? Mati. Nus, kalau menjawab gak inspiratif. Kalau boleh aku pilih mati, namun ketika aku hidup aku tahu apa? Melayani Kristus. Aku harus melayani Kristus. Paradoks juga ini. Loh memang iya. Karena dia gak punya keluarga untuk itu, Pak. Jadi kau pilih karena kawin. Aku baru tahu kalau kamu begitu karena mau kawin. Enak kok. Rupa-rupanya kawin juga yang kau pikirkan. Kontekstual itu beda Pak, di kontekstual itu. Semangatnya beda Pak jadinya. Itulah iman Kristen. Itu iman. Memang beda sekali iman Kristen dengan orang pada umum. Itu Filipi 1 selamat, bukan Filipi 2. Gue bener 1 mau kacau kan. Besar. Yang penting kan kontennya. Ya, banget satu dia dan 2 saya iya lagi. Udah sampai saya ragu saya cek. Dia ngetes Bapak itu. Gue perikop bagian 2. Lu perikop bagian 2. Ada jat apa tuh kalau Bapak takutan semua. Jadi ya semua ini penting ya, semua yang perhatikan. Sebetulnya bacaan kita pun kan sama ya. Tuhan suruh si Musa, tapi apa yang dapat? Jadi suruh ngomong kok jadi begini, kan gak inspiratif banget itu. Sampai-sampai orang itu kan marah kan? Musa kau apa-apaan, kau bikin kami susah. Gara-gara kau kami makin diperberat, betul lah? Wah kalau kita yang jadi si Musa udah lari lah itu. Kecewa kan? Kalau kau sih gak usah nunggu juga udah kabur. Berapa beratnya? Jadi memang iman itu diuji lewat berbagai benturan persoalan. Kamu masih tetap setia. Itu iman. Percaya sekalipun tidak melihat. Kalau mujizat kan lihat dulu baru percaya. Ya berikut. Ayo kembali ke kasus Musa ini dulu. Ya. Kalau dilihat dari kasus Musa ini kan memang ekstrim lah, dimana Musa itu orang yang sangat lembut harus memimpin orang yang begitu sangat keras kepala. Nah, kalau ditarik kembali ke kehidupan sehari-hari, apakah semua orang harus mengalami hal seperti itu, Pak? Karena nggak semua orang juga mungkin kuat seperti Musa dan mampu atau berbakat atau bagaimana, saya nggak tahu, yang bisa mengatasi masalahnya, apalagi bisa memimpin suatu kelompok atau menjadi contoh atau menjadi model. Nah, ya saya mau tahu apakah proses yang dijalankannya itu apa harus selalu dibenturkan atau memang dibentuk sedikit-sedikit atau bagaimana, Pak? Pertama, Musa memang orang yang lembut tapi bukan orang yang lemah, harus hati-hati dulu. Yang kedua, dalam kelembutannya pun Musa pernah klimaks sampai Tuhan suruh ngomong sama batu, dia ngamuk, ya, dia marah-marah, kesel, sampai Tuhan marah pada dia, dan dia dihukum tidak sampai ke tanah perjanjian, cuma sampai gunung Nebo. Musa pun bisa tergelincir. Nah yang ketiga, 40 tahun perjalanan Musa kan luar biasa Pak Gini. Jangan lupa 40 tahun dia disiapkan di istana untuk 40 tahun di padang gurun, menjadi gembala kan. 80 tahun matang banget itu. Untuk 40 tahun mimpin orang Israel. Jadi 2/3 dari hidup Musa adalah apa? Ayo, persiapan loh. Yesus itu malah sampai umur 30 baru ditabiskan. Pelayan cuma 3,5 tahun. Tapi maksimal.
Makanya banyak sekali orang bangga karena pelayanan sejak muda istilahnya. Tetapi sebetulnya pelayanan itu bukan umur berapa. Sejak umur berapa kamu mengerti kehendak Tuhan sebetulnya. Sejak umur berapa kamu sadar kamu sebagai pelayan. Ya lulus STT orang kan 22. Kok saya sejak umur 22 melayani? Apa iya? Banyak orang melayani diri. 40 sebetulnya dia baru kenal Tuhan. Jangan-jangan 50-60 atau sampai mati pun sebetulnya dia nggak pernah menemukan dirinya sebagai pelayan. Yang berikut, bagaimana Tuhan memproses orang? Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi batas kemampuan. Kalau talentamu 2, Tuhan tuntut berapa? 4. Kalau 5 ya 10. Nggak ada yang 2 talenta dituntutnya 10. Sesuai dengan capacity. Problem kita di sini adalah kita aja seringkali nggak tahu capacity kita berapa. Sehingga kebanyakan sebetulnya kita menyerah. Bagaimana kita tahu capacity kita? Ini problem kan? Ya coba dulu, baru kamu ngomong. Kalau kamu belum pernah nulis lalu bilang nggak bisa nulis, ya kamu sebetulnya penjahat kan? Nulis dulu dong, baru ngomong. Ya. Bahwa sulit bisa belajar, kan gitu. Sampai nanti kamu bisa lakoni, kan? Sehingga ada bagian-bagian yang harus kita jalani. Ya, nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Ingat, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tapi Tuhan tidak pernah bawa kita lewat jalan tol. Jalan turun naik, menikung kiri kanan. Maka hidup ini kadang-kadang makin hari makin gak enak. Ada orang bilang, saya gila Pak Bingkai. Ya, dia umur belum 60, tapi penyakitnya udah gila begitu dia. Padahal kan pelayanan. Kadang kita nggak ngerti Tuhan mau apa sih. Ya, jangan kan tahu, saya bilang, saya pun seringkali nggak bisa memahami sepenuhnya apa yang Tuhan mau. Ya. Tapi saya cuma satu, nah ini yang membangun kita. Konsep tentang keimanan itu kan, seperti tadi kalau Yunus bilang, kalau konsep kita hidup adalah mujizat Allah itulah Kristen, ya rontoklah. Saya pun sudah nggak kuat terima ini. Tapi karena saya percaya hidup adalah pengabdian, panjang pendek umur itu relatif. Tapi mutu hidupmu kayak itu yang penting. Kadang-kadang saya juga begini. Kemarin saya pulang syuting dari apa itu? Plaza Kristal hari Selasa. Saya tahu capek, saya mestinya mau ke atas, ada yang mau dikerjain, mau syuting sama Sirius Kelantan. Baru saya naik situ, saya kerangan di tangga. Saya berasa, saya pegang tangan. Turun lagi, saya bilang nggak jadi pulang. Ya, saya ke rumah dulu, udah begitu. Nanti ini sudah jarak kurang lebih 2 bulanan. Kenalah. Biasa itu. Iya, kemarin malam tidurnya nggak maksimal. Lalu syuting. Nah, pulang, mestinya saya nggak usah coba-coba lagi naik. Jadi saya langsung pulang ke rumah. Saking semangatnya. Oke, kita beresin ini, beresin itu. Semua mau diberesin. Atau ampuh. Ya, saya pulang tidur, besok baru saya balik lagi, syuting lagi, rekaman lagi. Ya, sampai saya bilang, saya berpikir, gimana yang menyiasati supaya saya tetap bisa maksimal? Nah, mungkin, ya doa saya rada egois kali ya. Saya dream ini dapat tanah, bangun lagi rumah yang ada studio, saya bikin green screen aja di rumah saya. Jadi kalau syuting anak-anak, aku tinggal di rumah, saya shoot di rumah. Sampai begitulah pikiran saya. Sehingga waktu nanti saya selagi berapa dikasih hidup ini maksimal. Nah, itu yang saya bilang tadi. Buat orang lain beda-beda. Ya, saya beda prosesnya, kalian beda prosesnya. Saya punya problem sakit, yang lain problem kerja, yang lain problem ini, yang lain 5 kali pacaran, 7 kali ditolak, macam-macam lah kan. Sehingga pergumulannya kan beda-beda. Yang lain istrinya baik PA, suaminya begini, atau suaminya baik, istrinya macam-macam kan. Ada yang urusan anak, urusan apa. Ya saya nyaris lah urusan keluarga, urusan anak. Ya saya dengan istri saya hampir boleh dibilang secara umum nggak ada satu persoalan yang signifikan. Tapi problem saya paling serius ya itu. Gitu ya, jadi Tuhan bentuk tiap-tiap kita beda-beda sesuai dengan fungsi dari persoalan. Bagi saya sakit ini baik, menolong saya. Ya, sehingga capacity saya yang memang banyak Tuhan kasih, ya saya bisa nulis, saya bisa bicara, saya bisa ini, bisa itu. Pergaulan saya luas, bukan hanya kalangan bisnismen saja. Dan bisnismen yang saya kenal bukan cuma sekedar bisnismen.
Itu owner top semua istilahnya. Ya, saya berkenalan, saya bicara. Mulai saya sama istri saya itu hari apa itu? Hari Sabtu. Ada undangan. Entah bagaimana otakku, perginya kemudian kan. Sudah pergi kemudian masuk. Saya lihat ini teman saya, bukannya lain. Gak ada nih kan. Begitu saya masih muda, cilaka pula lagi. Ngantri panjang. Ada mah kita ke dalam dulu lah kan. Ke tengah aja biasa. Ya orang di muda itu karena saya sering ke situ, udah kenal. Tapi man, ditarik saya langsung VIP, motong jalur ke orang. Terus orang mungkin ngeliatin kita juga mikir, ya, ini menteri dari mana? Apalagi rambutnya putih kan. Udah kita masuk deh, masuk ujuk-ujuk, naik ke atas, salam ini, gak kenal. Sudah sini, gak kenal juga. Udah selesai salaman turun. Wah gawat nih, gue kagak kenal. Yang dia, yang acara kami ini tahu. Tapi terima kasih datang. Saya nggak ingat dia siapa. Dia tahu saya. Saya turun ke bawah. Kita udah pulang mikir, apa salah? Akhirnya kan sudah jalan nih. Saya lihat dong, saya punya handphone. Ternyata cuma Rino. Nah ini teman baik saya soalnya. Balik lagi ke Sangrila. Ini yang salah satu orang yang punya spring bed. Udah balik lagi kita Sangrila. Saya cerita mereka ketawa setengah mati. Matang nggak? Yang gila orang itu kenal. Jadi saya banyak yang orang kenal saya nggak terlalu kenal. Ya. Jadi kadang-kadang saya susah. Nah, tetapi yang saya bilang tadi, ini teman. Saya ke pejabat juga begitu. Ya. Karena kemudian kumpul. Apa? Saya loyalitas mau deketin aja, cuma saya susah kalau orang punya dua kepentingan gitu ya. Yang niko-niko saya kenal dan saya kurang nyaman kalau sama orang-orang yang main dua kaki begitu itu, saya agak susah nyambung. Ya, walaupun badan saya gampang saya deketin. Nah, tetapi dengan pergaulan seperti itu, saya bisa nulis, bisa ini, bisa itu, bikin sekolah, bikin media. Pertanyaannya kan menarik ya. Apa potensi saya? Ya sombong. Rasa diri udah paling hebat, paling jago. Datang Tuhan disuntik, udah thanks God. Saya ngerti? Ya. Rasanya senang. Hari ini kepala saya keluyungan lagi tadi. Ada undangan dari mana itu? Ben. Ada satu undangan dari rumah sakit UKI, saya minta nangkap ini. Salah lagi jadwal saya nggak masukin, dia udah masukin. Saya udah mesti pergi ke Kalimantan. Karena saya pikir sih ya, ini kan buat sulung kita. Terus baru kali ini juga kita punya aula mau dipakai untuk merit. Mau saya minta untuk bikin codingnya sekeliling begitu kan, udah lagi disiapin. Ya anak pertama kita, ayo undangan udah kirim, kita yang support lah. Apalagi kalau si Yunus nanti kawin ya. Undangan saya nanti cetak Yunus, ingat itu. Dua tiga banget ya mas. Cetaknya di sana Nus, kirim mahal. Jadi saya bikin kan selesai, udah jalan, tahu-tahu salah, itu orang kirim lagi, si Elizabeth kirim pulsa lagi ke saya. Saya udah kan kondisi sekarang agak sensitif gitu ya. Pak, mereka mengatakan sangat kecewa dan akan mengirim surat kecewa tembusannya ke PGI. Wah saya nyutukan, ini urusan omongannya kok begini ya. Saya telepon ke UKI, ada dokter yang kita kenal. Kalian ini kok jadi aneh gini. Aduh ada apa bang, saya kasih tahu kan. Udah bang, nanti saya beresin. Nggak kasih tahu begitu dong, jangan kayak mau perang gitu. Kalian mau laporin saya mau tembusan ke UKI, ke ujung ke PGI, 1000 PGI itu nggak ada urusannya. Kenapa mesti suratnya jadi begini? Udah bang, udah beres laporannya tadi. Cuman saya juga kadang-kadang gitu ya, ini kok kelewatan, sampai saya bilang, just for your info ya, ini buat kamu saya. Saya kalau nggak pergi, saya khotbah sini saya dapat amplop. Saya pergi Kalimantan, tiket saya bayar sendiri. Saya berdua istri saya. Ini bukan karena kalau saya keluar negeri kurang ajar kan? Pak Bimen keluar negeri lupa di sini, atau saya terima undangan yang lebih gede, boleh lah. Saya keluar duit, saya ke kampung pergi. Tapi kadang-kadang itu saya habis itu pikir lagi, aduh Tuhan, rasanya mau nyaman sejahtera itu ada aja kerikil yang gerejokin kita. Pusing juga kan, nyut-nyut juga. Nah tapi itu yang saya bilang tadi, realita itu kita cara Tuhan ngebentuk itu ini. Karena saya siangnya sebelum terima WhatsApp-nya, saya ketemu satu kawan, ya
Ini owner juga perusahaan gede lah. Kita jadi ngobrol-ngobrol lah. Istrinya, iya komitmen udah rame-rame lah kita makan di ruangan dia, terus kita ngobrol-ngobrol selesai. Udah saya jalan. Baru enak-enak siang-siang. Datang lagi ya, sore-sore. Tapi kalau saya cepet tangkap gitu. Lalu saya pikir gini, Tuhan ini kenapa gini? Coba kalian mesti peka terhadap setiap persoalan. Jangan terus marah gitu ya. Tuhan kok gini gitu. Jadi tadi itu saya cuma rasa gini, aduh. Saya doa, Tuhan saya masih sensi aja. Emang rasanya kan kalau saya sudah begini, diperlakukan begitu, memang saya cenderung gerbuk. Tapi mestinya saya nggak perlu ladenin. Sampai saya telepon Koki. Tapi mending lah saya telepon Koki daripada orang itu saya telepon langsung. Saya marah kan repot lagi. Ya, karena saya bilang tadi kan, saya bukan orang baru di sini. Bukan cuma Natal rumah sakit. Saya bilang dokter apa saya mimpi kok gitu. Kenapa jadi gitu? Ya, cuman habis itu saya pikir lagi ya. Emang begitu lah hidup gitu loh. Jadi jangan pikir dulu. Saya besok nggak tahu lagi persoalannya. Tapi yang pasti nggak pernah habis. Ya. Nah, jadi kita tuh membangun. Siap. Ya, Musa itu prosesnya progresnya bagus. Ya. Baru pertama mula-mula nggak mau kan. Begitu mau, saya bentuk pula lagi. Terus gitu. Tulah terjadi. Dia senang kan. Keras lagi sekarang. Ciut lagi. Up and down terus. Nggak nyampe pula karena presiden. Hah? Siapa yang mau gantiin Musa? Yunus lah ya. Memang kalah kau kan pelarian ke Niniwe terus. Tapi kau cocok loh sama si Yunus yang di Niniwe itu. Pak, kalau boleh usul Pak, untuk PA selanjutnya, kan ini kan kebanyakan mujizat ini hampir sama kalau kita lihat. Kalau dirangkum aja dalam satu pertemuan atau dua pertemuan. Jangan. Gini, supaya kamu nanti tahu, jadi nanti yang PA, misalnya mula-mula air jadi darah. Apa maksudnya? Terus kalian gali, apa itu air? Apa artinya buat Mesir? Kenapa Tuhan hantam air dibuat? Sekali busuk dulu mah gampang. Nanti kamu akan lihat itu. Wih, itu penghancuran wibawa Mesir. Dan terakhir generasi. Jadi mesti tahu apa? Buat saya mah gampang, belum semua. Orang bilang kan 10 tulah, air gini, kan why? Kenapa Tuhan kerjanya begitu tuh? Jadi kita bisa melihat cara Tuhan bekerja itu 1, 2, 3. Nah kita bisa nangkap tuh. Itu bukan sekedar tulah 1, tulah 2. Bukan. Ya. Nah cuma nanti kalian yang PA nyari terus gitu loh. Jadi search lah bahannya. Ayo, Sungai Nil itu dari mana mengalir? Nil. Itu melintasi 6 atau 12 negara ya. Itu terpanjang di dunia. Dari mulai Sudan apa ya, sampai ke Mesir. Jadi kalian akan belajar itu. Jadi buka geografisnya, buka itu buku-buku histori kan, apa geografis. Ini sungai terpanjang, sungai ini. Apa artinya air ini? Baru kalau kita ngerti, kalau Tuhan menolong kita, habis. Jadi as a country, kerajaan ya, Mesir itu dihantam dari semua sudut. Habis-habisan. Tapi heran. Nah ini nanti lagi Yunus mujizat itu. Udah habis-habisan nggak tobat-tobat juga. Itu keren. Ya, jadi nanti yang giliran PA berikut siapa itu? Nanti ingat ya, udah habis ya. Januari ya. Nah, jadi persiapan sebulan cukup lah. Ayo, siapa lagi? Ya. Saya boleh bertanya. Kalau saya pelajari di Jakarta ini yang seperti Bapak itu Atong dan Histori, dan seperti dalam batu ini studi di Malang. Dan yang saya pelajari bapak-bapak ini mempunyai satu desire yang so strong sampai bisa begini gitu. Apa itu yang Bapak dapat sama
supaya Bapak bisa berkata bahwa hidup ini adalah pengabdian? Pertama, Wisuproni itu malang tapi beda dari I3 tapi tidak tuntas, kemudian dia lanjut pelayanan. Yang kedua, dia juga sebetulnya kalau Wisuproni ya, teologi sih nggak tahu dalam praktikal. Saya bukan dari Malang, Pak Stephen Tong yang dari Malang. Saya muridnya Stephen Tong, saya sekolahnya Jakarta. Jadi sebetulnya salah satu pemikir, kalau approach-nya itu teologi filosofi itu Pak Tong, teologi psikologi sebetulnya Pak ya. Tetapi orang yang padat di dalam konten, ngomong tapi padat sekali, kental, itu namanya sebetulnya Paul Hidayat. Saya kombinasi dari tiga-tiga itu. Saya belajar itu. Yang kedua, saya juga tidak mau sekedar seperti guru saya kan, sehingga saya bicara politik, bicara sosial jauh lebih fasih. Ya, bicara hukum saya jauh lebih fasih. Jadi saya ambil bidang yang saya tekunin. Mereka akademis, saya praktikal juga dalam konteks praktisinya, ya, sehingga kita bangun sekolah dan seterusnya. Nah kalau you tanya apa sebetulnya yang menjadi desire sampai begitu, ketika orang melayani Tuhan, saya pikir modal pertama dan penting adalah ketulusan. You layani Tuhan jangan supaya top jadi pendeta, supaya jangan banyak uang. Oh Tuhan kasih uang, thanks God. Tapi itu tidak boleh jadi target. Ketika itu jadi target kacau. Ya, sebetulnya Pak Wisuproni juga sayang. Ya, terakhir beliau kan ada case berat di keluarga. Saya juga rasa sayang sekali. Karena sebetulnya dia salah satu potensi lah yang cukup bagus untuk rekan-rekan seberang gitu ya. Nah, oleh karena itu dia juga sayang terganggu di tengah jalan. Nah ini yang kita mesti jaga. Kalian juga makin kalian dekat Tuhan, godaan itu akan makin menarik. Yang saya bilang tadi, saya kenal banyak orang. Potensi saya untuk bergaul dengan pemuluh ini kan sama dengan uang ya. Godaannya lumayan. Bukan saya kata ini. Karena kita mau bangun sekolah aja, saya selalu share sama teman. Lalu mereka bilang, Pak, kenapa lu ngomong saya masih ada? Kenapa? Saya bilang gampang. Saya telepon dia, pasti dia angkat. Saya bisa minta waktu, bisa. Minta uang pasti dikasih. Kenapa ini nggak pergi? Saya mau tahu Tuhan mau apa. Biarkan saya cerita sama dia apa adanya. Dia tergerak, masa Tuhan nggak bisa gerakin? Kalau nggak tergerak, ya nggak apa-apa. Tuhan mau apa? Sehingga kadang-kadang kerjaan saya itu terasa lambat. Saya sampai keringat, rambut saya ini putih sejak jadi pendeta. Loh dulu saya bisnis nggak putih, nggak ada warna putih gitu. Begitu jadi pendeta, putihnya kenceng banget. Ya, jadi semua kita harus punya desire sih. Sehingga apapun yang ia mau kerjakan, apakah sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, apapun gitu ya. Gimana ya, lewat apa posisi saya ini, Tuhan dipermuliakan. Nah, ilakin nanti. Yang kedua, kalau kamu udah turun di pelayanan, baru kita tahu. Kita sering kali pikir hidup ini adalah ini ya, day to day kan. Tapi kalau you melihat orang miskin, you udah nangis kan? Gila, hidup saya enak bener nih. Kita di sini punya GPPB. Saya pernah pergi ke anak-anak di pinggir-pinggir jalan, sampai saya dirikan GPPB. Saya pergi ke daerah, lihat anak-anak sekolah ini, anak desa ini kok kasihan sekali. Enak bener nih anak-anak di Jakarta, anak saya. Mau sekolah apapun saya bisa biayain, dapat sekolah baru. Mereka ini enggak. Lalu saya pikir ini gereja juga kelewatan. Semua bangun gedung salib, tapi pendidikan tidak ada. Nah itu sebab tidak bikin sekolah. Ayo dan ayo. Tahun depan, ya saya masih berhitung lagi, nggak tahu saya berapa. Tapi tahun depan saya akan banyak ke Kalimantan. Ya, saya akan banyak kali. Jadi secara utuh income saya menurun karena saya nggak bisa lagi banyak khotbah sana sini. Otomatis. Tapi saya percaya pembenaran Tuhan. Saya mesti berangkat. Saya akan lagi kumpulin beberapa tahun. Saya akan berangkat setahun mungkin 3-4 kali di luar 2 kali rutin. Ya. Orang tolong siapin tiket dulu. Wah mereka masih senangnya setengah hati. Ya. Jadi paling tidak mengganggu cash flow saya. Saya pergi. Walaupun nanti secara matematis income saya udah turun. Ya. Tapi saya percaya Tuhan pelihara. Baru kita bilang cara melihatnya gimana. Inilah indah. Anak saya udah selesai, studi yang paling motor tahun ini selesai. Yang nomor 2 PTT udah selesai, tahun depan dia akan balik. Jadi saya udah nggak ada urusan anak lagi. Tetapi ketika seperti itu, saya baru pensiun nih. Adik saya dipanggil Tuhan.
anaknya tanggung jawab saya. Saya yang bilang itu dan tanggung jawab saya penuh. Tidak boleh ponakan saya ini yang panggil saya papa tidak jadi sarjana. It's my dream. Gitu ya. Tapi kan tambah lagi nih kok bukan apa. Nah disitulah seninya beriman. Masa sih kalau kita lempeng bener Tuhan nggak tolong gitu. Tapi seninya pertolongan Tuhan tuh keren jalannya. Nggak bisa selalu seperti yang kita duga. Sehingga ketika merasakan oh God, you makin di saya itu makin menggila. Gitu. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan itu. Maka ya day to day kita ini indah. Jadi cobalah lihat hidup you hari ini apa, besok apa, besoknya lagi gimana. You ukur aja pengenalan nama Tuhan nih. Kerinduan you baca Alkitab, belajar, itu aja dulu. Bisa nambah dulu nih. Terus. Nah, itu kan capacity-nya kan Tuhan masing-masing kasih ya. Terus pasti tambah. Ya, jadi ini yang kita mesti jaga. Saya juga belajar dari senior-senior saya. Bagaimana ya supaya kita jangan naik tapi jatuh. Banyak orang yang gitu bagus naik. Saya belajar. Saya bilang ada Tuhan beriman. Saya juga bisa jatuh bisa. Maka saya bersyukur untuk sakit saya. Mau neko-neko juga ada susah saya ngisti kan. Ya, jantung udah suak begini mau apa lagi. Jadi ada bagian-bagian yang kemudian kita lihat cara Tuhan jaga menumbuhkan desire itu tidak selalu lewat. Kamu dapat ini, dapat itu. No. Sometimes you kehilangan. Maka Ayub itu, nah itu desire-nya yang hebat ya. Ayub itu menemukan dirinya tahu di mana? Di kehilangannya. Menemukan diri di kehilangan. Itu keren. Maksudnya gimana? Hilang anak, hilang harta, anak, bini, teman, kesehatan. Dia temukan dirinya. Tuhan, dulu aku tahu siapa engkau dari kata orang. Sekarang aku tahu bertemu muka dengan muka. Naik. Tapi 5 poin tadi hilang. Baru Tuhan benahi lagi. Sometimes begitu ya. Jadi ada hal mengenai, kok gini. Benar. Good. Ada lagi? Melihat pasal 5 ini dalam konteks seorang hamba Tuhan kan, kalau hadir di suatu tempat itu diharapkan untuk mengubah keadaan, apalagi dalam konteks bangsa Israel yang sudah lama menunggu pertolongan dari Tuhan. Tapi kehadiran hamba Tuhan ini ya taruhlah kita sebut Musa dan Harun. Justru kehadiran mereka itu bukan meringankan beban, tetapi justru yang terjadi mereka justru mendapatkan perlakuan yang ditambah sebenarnya. Kalau melihat situasi seperti ini kan dalam konteks seorang jemaat atau umat Tuhan yang lain yang tidak memahami rencana Tuhan, tentu mereka berkata, kehadiran hamba Tuhan ini tidak membawa dampak bagi kita, justru menimbulkan beban. Tapi kalau misalnya itu karena kesalahan hamba Tuhan itu atau Musa atau Harun, masih bisa lah kita menerima. Tetapi karena ini ada agenda Tuhan yang sedang berjalan, mereka justru mengalami sebuah perlakuan seperti ini. Gak gampang, situasi gak berubah, tapi mereka justru disalahkan. Makanya dibilang kita melayani Tuhan, bukan Tuhan melayani kita. Itu paham itu penting sekali untuk kita bangun dulu. Maka lakukan akan menjadi ketetapan kehendak Tuhan, tidak serta-merta perubahan Anda. Lakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Maka yang harus berubah itu pertama adalah diri kita. Pada waktu diri kita berubah, Musa itu diproses oleh Tuhan yang saya bilang tadi ngalamin gitu, digentar-gentur itu, dijedot-jedotin itu, sampai dia menemukan betul-betul pemahaman pelayanan. Itu pun masih meleset. Ya, nah, jadi target perubahan orang seringkali merasa harus gini, harus gitu. Lalu sebagai hamba Tuhan, kita kan udah lakukan, kok nggak dihargai? Target kita lakukan benar supaya dihargai, salah. Apalagi cuma yang khususnya hamba Tuhan. Tidak berarti kalian melayani benar lalu kalian dihargai. Apa kurangnya pelayanan saya kalau bicara ini? Nggak badan saya, nggak waktu saya, nggak uang saya, semua berduduk gitu. Tapi kemudian berapa yang apresiasi? Yang ribut banyak. Yang apresiasi saya kadang-kadang lucu, yang di luar gitu. Ya, jadi itu yang kita bilang. Mari kita jalani. Tapi bagi saya, seperti yang saya bilang tadi, partner itu adalah teman yang tidak selalu enak. Kadang-kadang dia jadi benturan, tapi kita belajar something. Ya. Nah, jadi tidak ada
janji Tuhan satu pun di mana kita pelayanan lalu semua mulus. Jadi kalau kita betul hamba Tuhan, ingat, pelayanan akan merubah diri kita. Baru perubahan diri kita akan menjadi inspirasi bagi lingkungan kita. Belum tentu diri kita berubah, lingkungan kita berubah. Karena orang Israel itu sudah keluar pun nanti di ujung jalan sana, akhirnya muter lagi, hantam Tuhan lah, mereka muter-muter 40 tahun. Bagut ular ditelan bumi kan, tulah-tulah itu jatuh. Kayaknya nggak kapok-kapok ya belajar. Yes, itu hidup. Jadi 40 tahun pelayanan Musa, saya mau tanya kalian, enak nggak? Halo? Ada enaknya nggak? Hampir nggak enaknya kalau baru Musa personal. Udah capek-capek jalan, sampainya Gunung Nebo. Makanya, karena masalahnya melayani Tuhan itu bukan enaknya apa? Karena enaknya adalah pertama kita dikenal Tuhan, diselamatkannya. Itu nikmat yang tidak terbandingkan itu kan ya. Sehingga pengabdian kita kepada Dia adalah rasa syukur atas nikmat itu. Tapi kalau pengabdian kita menanti nikmatnya, salah kaprah. Karena nikmatnya lah kita melayani. Bukan karena melayani kita dapat nikmat. Nah, mindset ini memang harus kita rubah. Karena tiap orang kan konsep kita gitu. Kalau kita dapat gaji, kenapa? Nah, jadi kita selalu konsepnya kan gitu ya. Gua kerja mau dapat gaji, marah lah kan. Ke Tuhan pun begitu pula, bagi mati lah kita. Padahal kita gajinya di depan. Tuhan yang mestinya nanya, loh, aku udah gaji kau, kok kerja begitu? Kita malah mempertanyakan dia. Ya, itu posisinya. Makanya Musa di proses itu menarik sekali. Ya, jelas. Oke, apa lagi? Pak, berarti ada kemungkinan si Musa ini merasa tertekan gitu Pak ya, karena diperintah Allah langsung, sementara dia nggak menikmati gitu kan Pak. Kan kita hampir nggak lihat celah kebahagiaan di sini Pak, di dalam perjalanan ini Pak. Berarti ketulusan itu hampir nggak ditemukan, karena itu dia melakukan itu karena disuruh langsung. Mana ada manusia bisa menikmati dalam kesakitan? Kalau nggak disuruh langsung, pasti ada tekanan batin gitu. Kamu curiga, terus jangan begitu. Makanya kalau kamu lihat Mazmur 90 para Musa, wih itu hebat. Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Wis, why? Karena dia lihat hidup kami ini penuh dengan kekacauan. Kami coba memijengkal Tuhan. Dia lihat lagi Israel gini. Dia kayak Allah. Berapa hebatnya Musa menemukan. Dalam histori itu tadi, makanya saya bilang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, jangan berhenti di situ aja. Lihat juga Mazmur bagian-bagian di mana Musa berdoa. Lihat juga para rasul itu memandang Musa. Ya. Jadi Musa adalah hamba Tuhan yang diproses secara luar biasa, yang mengajar kita proses dari Tuhan tidak pernah selesai sampai kapan? Halo? Sampai kita mati. Itulah dia. Sehingga Musa bahagia nggak? Bahagia sekali. Kenapa? Dia jadi hamba Tuhan yang dicatat. Kau juga bahagia kan? Ada kitabmu. Ya. Jadi orang belajar dari Musa. Nah makanya kalau kita lagi hidup ini, mungkin hidup kita babak belur, sakit, kok kayaknya nggak ada bahagia. Salah loh. Itu kita lihat dari luar. Tapi waktu kita mati nanti orang bilang, gila. Itu ibu, itu bapak kayaknya susah banget. Waduh, digebukin terus sama suaminya. Tapi heran dia jalani hidupnya luar biasa. Nah, ini kita bilang gini, enak dia dapat kesaksian saya yang babak belur. No. Waktu kamu babak belur pun kamu kuat, dimampukan oleh Tuhan. Makanya dibilang jangan pernah curiga pada Tuhan. Seakan-akan Tuhan nggak pelihara. Justru pemeliharaan Tuhan bagiannya apa? Cubitan. Cubitan Tuhan adalah bagian dari pemeliharaan. Keren ya? Kamu lebih disuruh kalau disuruh pilih lebih milih dicubit apa disayang? Dielus. Seimbang aja lah Pak. Cuman kayaknya kalau kamu ngomong dari tadi maunya dielus bro. Kalau saya kan itu memang tidak bisa selalu manis begitu. Loh, Musa lihat nggak bangsanya menang perang? Waktu diangkat tangan nggak kuat itu kan? Tiap kali angkat menang turun. Rasanya berarti gak di situ Musa? Berarti banget. Pukul laut terbelah dua kan? Luar biasa. Habis itu makan coba lagi. Kan begitu up and down terus kan? Jadi kalau kita bikin grafik itu,
tapi naik. Saya ngerti ya. Jadi kuka, tapi grafik garis rata-ratanya naik. Tapi turun naik dalam naiknya itu. Ya. Saya ya seperti saya bilang supaya kalian gampang. Siapapun nggak mau sakit ya, saya juga nggak mau sakit. Tapi waktu saya sakit bisa berobat ke Singapura karena teman-teman berkumpul semua. Uang saya nggak ada. Tapi mereka begitu care, ini mesti pergi. Ya, lalu saya disuruh kirim ke sana. Nah waktu saya pergi ke sana, itu apa yang saya rasakan? Saya udah sakit, tapi yang saya rasakan adalah God thanks. Saya pikir saya sakit, gimana mau beresin diri saya? Tapi Tuhan atur, akhirnya saya bisa melihat kan, belas kasihan Tuhan. Saya opnam di Singapura, itu tahu tamu saya, buahnya. Sampai ada kawan-kawan yang orang-orang gede kita bilang lagi mau pergi ke Eropa dari berapa, berhenti Singapura, datang dulu Pak Suri ya, saya hari ini doang, besok nggak bisa pergi karena besok saya langsung berangkat. Jadi kita kaget juga, surprise. Tapi itulah penghiburan buat saya bilang apa? Thank God, thanks. Saya berobat ke Singapura bukan karena ada uang, tapi saya sampai tamu saya datang sini berganti, berarti banyak yang care. Belum lagi SMS. Wah, sampai itu udah numpuk gitu ya, orang kirim-kirim Pak ini itu. Saya ratusan. Nah, jadi saya merasakan sukacita di mana? Di kesakitan. Jadi saya mau bilang Tuhan jahat, nggak bisa lah. Masa saya bilang Tuhan nggak pelihara saya? Oh, dia marah sama saya. Karena nyata-nyatanya saya merasakan pemeliharaan. Maka saya belajar, oh ternyata pemeliharaan Tuhan tidak sama dengan apa? Kamu sehat atau semuanya mulus, nggak begitu. 1001 gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Jelas Yunus? Jelas Pak. Kau jangan bilang kau mau mana, ngeri-ngeri sedap juga hidup ini Pak, jangan gitu ya. Mati meninggal orang. Nanti ngerinya nggak ada, sedapnya nggak ada. Ya, siapa lagi? Terakhir. Yang perempuan lagi-lagi siapa mau nanya? Satu dari sekian perempuan cuma satu aja yang nanya. Apa perempuan lagi mau bilang? Pak, apa yang kami tanyakan, kami sudah cukup menderita. Proses Tuhan. Haleluya. Baru Dari tadi pancing-pancing. Ayo, Petra, silakan. Ayo, Petra. Ini jadi terangkan itu. Proses Tuhan. Ini harus kita terima. Tapi boleh juga Pak. Kita kan menjalani kehidupan seperti tadi contohnya Musa. Kita tahu kita disertai Tuhan, kalau kita percaya dan beriman kepada kita nggak menyalahkan Tuhan, tapi menyalahkan seseorang yang membuat kita menderita itu bagaimana Pak? Kita nggak menyalahkan Tuhan, tahu itu, tapi kita juga kalau begitu kan nggak mengerti itu, oh itu proses Tuhan gitu ya, nggak mengerti berarti ya. Ini bahasanya halus banget. Nggak nyalahin soalnya. Iya, nggak nyalahkan Tuhan, nggak. Apakah bisa nyalahkan orang itu gitu? Sebetulnya kan tidak mungkin kita bisa menyalahkan orang tanpa menyalahkan Tuhan. Gitu. Karena kan Tuhan suruh kita benar. Makanya saya selalu berkata kalau saya fail berrelasi dengan orang, saya minta ampun sama Tuhan. Karena dia mau sebetulnya saya mestinya beres. Kayak tadi saya nahan diri, sampai kemudian memang saya WhatsApp ya kasih kode-kode senyum sama teman itu. Saya ketawa-ketawa aja deh. Walaupun sebenarnya hati saya udah panas. Nah, cuman kalau saya teruskan, habis kan. Lalu kenapa saya mesti ributkan? Toh itu bagian yang saya harus belajar. Lalu buat saya adalah kenapa saya mesti kehilangan sukacita gara-gara itu, gitu loh. Jadi tidak ada kemudian kita
bisa marah sama teman kita itu tanpa kemudian kita berurusan dengan Tuhan itu. Kecuali ya, yuk bikin salah ya kita marah, itu misalnya kayak kerja, hubungan, ke anak, itu kan normal dan harus marah dalam rangka pembentukan. Ya, tapi kalau ada yang mengkhianati kita, ya yang ada kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku dihianati, tolong aku supaya tidak terjebak menjadi emosi dan kemudian membalas itu kan. Ya. Jadi kita kembali ke kasus Musa. Hidup benar tidak sama dengan berjalan mulus. Melakukan kehendak Tuhan tidak seperti apa yang kita mau. Tapi bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya menolong kita, memimpin kita, sehingga dia bisa menyelesaikan apa yang dikehendaki. Kata yang boleh kita ucapkan apa? Segala puji kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Kalau ada salah, siapa yang salah? Nah, bagaimana kita proses belajar? Jadi kalian belajarnya gini ya. Saya harap nanti kita close di sini. Orang lain boleh nggak semangat, jangan kalian ikut nggak semangat. Walaupun untuk orang lain itu nggak semangat ada 1001 alasan yang cukup. Tapi buat kita tidak ada satu alasan pun yang cukup untuk bilang kita nggak semangat, nggak usah melayani itu. Tetapi kalau misalnya Pak Pendeta Bigman ini kalian layani sama-sama, ternyata makan duit dulu, tinggalkan, jangan ikuti. Karena pelayanan tidak selalu bersama dengan Pendeta Bigman ini. Kalian boleh pelayanan di tempat lain yang benar, motifnya beres. Tetapi sebaliknya, kalau kalian pelayanan nih Pak Bigman gini, ikut sama, tapi kemudian caranya Pak Bigman kamu nggak suka, please jangan cara itu kalian ributkan. Karena sampai mati berdiri pun aku nggak bisa seperti Jawa Solo. Bisa ngerti maksud saya? Saya datul-datul kalau ngomong bisa. Nah, kan yang rugi kan kita sebetulnya. Kedekatan, kesempatan lain. Nah, itulah cara setan. Musa itu kalau mau sakit hati nggak sama orang Israel. Kesel juga. Aku juga nggak mau lah ini kau. Tuhan aja yang suruh kan gitu. Sekarang kamu kurang. Mau ngomel sama Tuhan. Mati kan? Ya. Kalau si Musa seperti si Yunus kan. Yunus disuruh mana? Kita bukan Yunus ini. Yunus disuruh kan? Yunus mau kan? Dia lari. Tapi sayang sampai dia dibuang Tuhan. Dipaksa dia sampai ke Nil. Musa nolak, tapi tetap jalan. Ingat ya, tidak ada yang mudah menerima ketetapan kehendak Tuhan untuk melayani. Nggak pernah cocok, karena memang nggak cocok sama saudara kita. Saya bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun saya harus akui, ada aja failnya. Kadang-kadang kesel, jengkel, kalau ada doa, aduh nggak tahunya begini, tapi berdalilah dalam doa. Terus kadang-kadang saya ketawa sendiri aja. Aku pikir aku kuat, ternyata enggak. Ya itu proses.